Tadi saya dari MUI mampir sejenak untuk juga membahas ya masalah-masalah keumatan yang mungkin bisa saling dikontribusikan. Tadi kami mampir sejenak ke MUI Jawa Barat. Baik, malam ini temanya kita tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Kita diskusi hal-hal yang mungkin bisa kita sinergikan, share satu dengan yang lainnya. Bila nanti ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan. Ini sepanjang tadi saya menuju ke sini, ada tim sudah mengumpulkan dari teman-teman kita yang menanyakan lewat Instagram ataupun media sosial yang lainnya, yang kita kumpulkan jadi satu. Kita akan bahas ini dan ini spesial. Biasanya malam Jumat tuh khusus untuk di Bekasi. Malam ini saya berada di Miftahul Jannah, kunci surga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari ahli surga insyaallah ya. Ya, ikuti rumusnya, dan rumusnya di Quran bukan amin dulu. Ya, kalimat surga pertama di Quran itu di Al-Baqarah ayat 25. Rumusnya dua. Ada orang dikasih kabar gembira oleh Allah sebelum meninggalnya diberi kabar gembira. Kamu sudah saya siapkan surga kata Allah. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada umatmu. Berikan kabar gembira dariku kepada semua umat tanpa kecuali, karena disebutkan dengan alladzina, ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jami'. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk kepada semua kalangan tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sepanjang dia amanu, mau beriman kepada Allah. Jadi syarat yang pertama beriman. Dari mana taunya orang itu beriman? Diuji dengan yang kedua, namanya amal soleh. Karena itu di Quran, setiap ada kata iman, seringkali disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Jadi rumus surga itu dua. Satu iman, kedua buktikan lewat amal soleh. Makanya kalau kita semua beriman, pasti jadi baik deh. Jadi kalau sekarang mengaku beriman belum baik, dipertanyakan keimanannya. Buktikan kalau kita itu benar-benar beriman. Kalau bicara, bicara yang baik. Insan beriman itu nggak bicara yang kotor. Kalau menatap, tatap yang baik. Kalau mendengar, dengar yang baik. Karena itu setiap menyebutkan fungsi tubuh, seringkali ada kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang beriman. La yaskhar qaumin qaum, lisan jangan dipakai untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gosip, jangan gibah, jangan bikin hoax. Halo? Tuh. Itu dari Quran semua tuh. Saya tidak Ustadz, bagus. Top. Tidak seperti Bapak itu tuh. Bapak itu sama. Jelas ya? Jadi kita berlatih, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini coba kita bertukar pikiran insyaallah. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan dituliskan, nanti kita bahas supaya menghemat waktu kita. Untuk menunggu itu saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang dikumpulkan oleh admin dan sampai ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Ahmad Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, boleh tidak? Boleh. Namanya bertanya ya. Wah, belum tentu dijawab kan? Minta tolong dengan sangat dijawab ya Ustaz. Baik. Apa hukum membaca Al-Quran tidak pakai irama? Dan adakah dalil yang menekankan membaca Al-Quran harus dengan irama? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Apa itu irama? Irama adalah Roma. Roma adalah irama. Kan? Irama itu suara yang mengandung nada. Ya kan? Suara yang mengandung nada. Singkatnya begitulah. Bila kita bicara tentang suara yang bernada, apa kaitannya dengan Al-Quran? Maka kita bisa turunkan nanti. Ambil satu hadis dulu, satu hadis. Kita tuliskan dulu ya supaya kuat referensinya. Boleh dicek nanti ya, boleh dicek. Rawinya namanya Al-Bara. Al-Bara. Ya, Al-Bara bin Azib. Ditemukan di Ibnu Majah misalnya.
Nomor hadis 1342. Di Al-Bukhari ada, tapi mu'allaq sifatnya. Dan nanti mausul juga di beberapa hadis yang lain. Perhatikan baik-baik. Langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baguskan bacaan suara-suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Baguskan suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Intinya demikian. Fa inna husnas sauti yazidul Qur'ana husna. Karena bagusnya suara itu bisa berdampak juga kepada bagusnya penerimaan dari ayat-ayat Quran yang didengar. Jadi kalau suara yang digunakan untuk membaca itu bagus, baik, maka terdengarnya pun enak. Bagus, baik. Nah, sekarang standar bagusnya apa? Apakah standar bagusnya yang disebut dengan irama itu menjadi lagu? Atau ada nada, atau yang lain? Maka ulama mengatakan maksudnya akhriju bi aswatikum, ya, maka keluarkanlah dengan suara-suara Quran itu, dengan suara-suara kalian itu, bihi, saat membaca Al-Quran, bitajwidi wa tahsini wa tartili. Yang dimaksud bagusnya suara ini adalah satu, mengacu kepada tajwid, tuh, atau standar tahsin, atau tartil. Ambil yang pertama, apa itu tajwid? Yuk ngaji kita kitab tajwid. Ambil yang paling tipis diajarkan di pesantren, namanya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Pembukanya, ma ilmi tajwid, mat tajwidu, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdil qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ita'i kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Baik. Apa itu tajwid? Itu saya pelajari di tahun 97. Saya baca itu, belajar di hari Rabu. Pelajarannya sore jam 4, saya baca jam 2. Saya hafalkan itu tahun 97. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun ya? Ada kurang lebih ya? 15 tahun. Saya ingatkan kepada adik-adik yang masih belajar atau kita semua, salah satu wasilah untuk menguatkan hafalan itu nanti ada 3. Ada 3. Ada berapa? Ada 3. 1, jauhi maksiat. Yang kedua, tingkatkan taat. Rajin sholat, tahajud, rajin baca Quran. Yang ketiga, ini penting nih ya, bisa doa orang tua atau memuliakan guru. Jadi kalau sedang belajar, kita mohon kepada Allah berkahnya guru. Apa di antara caranya untuk menghindari, untuk tahu aib-aibnya guru? Jadi kalaupun kita tahu ada salahnya misalnya, dan memang manusia itu tempatnya salah, maka jangan berusaha mencari kesalahan guru. Itu saya praktekin betul. Yang pertama di antara yang mempraktekkan ini dari ulama besar kita, namanya Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kalau mau datang ke majlis ilmu, beliau biasa sedekah dulu. Sedekahnya diniatkan kepada Allah supaya dihindarkan diri dari melihat aibnya guru. Makanya jadinya berkah, ilmunya banyak. Nah, dan itu memberikan kekuatan. Nah, gabungan semua itu disebut takwa. Di mana dalilnya? Al-Baqarah di ayat 282, di ujung akhirnya, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa itu tajwid? Tajwid itu menghadirkan sesuatu dengan baik dan benar. Kalau terkait dengan Quran, membaca Quran sesuai petunjuk yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aturan-aturan tertentu.
mengucapkannya benar keluar dari tempatnya, plus dengan karakter sifat-sifat hurufnya. Singkatnya demikian, sehingga keluarlah panjang-panjang, pendek dibaca pendek. Tahu kapan menyambungkan, tahu kapan berhenti. Itu makomnya tajwid. Apakah dibaca berdengung? Apakah dibaca disambung? Apakah harus berhenti? Makomnya tajwid. Nah, di antara pembelajaran tajwid itu, ada nanti materi-materi yang mengajarkan kita bacaan-bacaan tertentu. Misal, yang paling gampang. Ada yang namanya mad, dibaca panjang. Ya, baik mad tabi'i, singkat dengan 2 harakat. 2 harakat tuh gini, asalnya harakat begini 1, ditambah lagi 1 begini. 1 tambah 1, jadi 2. Biasanya dipasangkan tanda begini. 2 harakat itu kalau kita baca cepat di sini, tambah kecepatan yang sama dengan ini. Ya, misalnya fataha begini, fataha, 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 tambah lagi pakai alif misalnya, begini. Alif ini gambaran ini, 1 tambah 1, jadi 2, jadi begini tandanya. Maka dibacalah 2 harakat, 2 harakat itu gabungan baca ini dan ini. Ya, fathah dan fathah. Fataha, fataha, fataha. Nah, kalau nanti 4 harakat, tinggal 1, 2, 3, 4. Kalau mau rumus cepatnya begini, setiap 2 harakat itu, taruhlah kita ambil misalnya 1 detik. Ya, jadi kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. Ya, kalau 6 harakat berapa detik? 3 detik. Setiap 2 harakat 1 detik, itu paling gampangnya. Ya, misal kalau 2 harakat 1 detik saja. Alif lam mim. Tahan. Dzalikal kitab. Dzalika 1 detik saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mad arid lisukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau mau 2, 1 detik. Hudal lil muttaqin. Ya, 4, 2 ketukan, 2 detik. Hudal lil muttaqin. 6 harakat, 3 detik, gampang. Hudal lil muttaqin. Selesai. Gampang kan? Halo, gampang? Gampang ya? Nah, ini tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwid dari panjang dan pendek saja, itu otomatis akan melahirkan suara yang menghadirkan nada. Itulah irama. Makanya otomatis belajar Quran pakai tajwid itu pasti akan keluar irama. Dan yang paling menarik, irama Quran itu 1, beda dengan musik. Makanya iramanya nggak bisa disebut musik. Awas ya, iramanya nggak bisa disebut apa? Musik. Ada 2 nanti irama yang nggak bisa disebut musik. 1 Quran, yang kedua adzan. Jelas? Karena itu musik sudah ada di zaman jahiliyah. Jangan salah. Sudah ada. Karena untuk membuat syair, syi'arun, orangnya syair, jamaknya syu'ara. Untuk membuat syair itu syaratnya 4. Syair, itu syaratnya 4. Di antara 4 itu ada fasahah, harus fasih kata-katanya. Nggak boleh a-i-e. Yang kedua, khayal, ada imajinasi. Semakin tinggi imajinasi, semakin kuat ya daya pikat syairnya. Yang ketiga apa? Ada unsur musik. Makanya nanti ada notasi di jahiliyah itu. Notasinya dikenal dengan bahar namanya. Ada 16 bahar. Ini ilmunya arud namanya. Ada 16 notasi. Ada rumus tawil yang pertama. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra hadal habibi bihadal manzili. Bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ya. Kifa nabki dzikral habibi wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Itu tawil. Ada yang mustaf'ilun 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 rajaz. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali kataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyin lu'ali qalat tauhina kadha in harwadithul muqali kahatan kakailali tabtabi 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 tabtabuli. Oh, bisa diulang?